Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama di dalam kesempatan yang mulia ini, dalam keadaan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, baik nikmat yang bendawi maupun nikmat yang rohani. Nikmat kesehatan barangkali nikmat yang termasuk kita lupakan, tetapi nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sesungguhnya yang sangat kita harapkan sampai akhir hayat kita. Sehingga sekali lagi mari kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan itu kita masih dibimbing oleh Allah untuk bisa menunaikan sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Jumat kita di siang hari ini adalah termasuk ibadah kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang barangkali di siang hari ini secara syar'i berudzur, kita doakan mudah-mudahan di Jumat-Jumat yang akan datang mereka bisa menunaikan sholat Jumat sebagaimana yang kita kerjakan di siang hari ini. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa melazimkan, melanggengkan dan selalu istiqomah untuk membacakan sholawat atas beliau dan selalu berusaha semaksimal mungkin kita ittiba pada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tidak berhenti pada kita masing-masing, kita juga berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, pasangan hidup kita, dan cucu-cucu kita, keturunan kita kelak juga termasuk hamba, termasuk umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin.
Hadirin sidang jamaah Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku khatib tidak henti-hentinya kami berpesan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqullaha mastata'tum. Sekuat tenaga kita berikhtiar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bertakwa kapan saja dan di mana saja. Karena apa? Karena hanya dengan ketakwaan itulah nilai kita di hadapan Allah bisa diukur. Oleh karena itu Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaanmu di sisi Allah hanyalah karena ketakwaanmu. Allah tidak melihat seberapa bagus wajah kita. Allah tidak melihat seberapa mahal pakaian yang kita pakai, tidak melihat seberapa tampangnya kita, tetapi Allah akan melihat seberapa amal kita. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia. Hari ini di tengah-tengah kita bersimpuh di masjid ini, barangkali saudara-saudara kita yang di Palestina, barangkali ada yang gugur, barangkali ada yang berjatuhan, barangkali ada yang sedang merasakan penderitaan. Kita hanya bisa ikut berempati. Mudah-mudahan mereka-mereka yang sedang berjuang di jalan Allah mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, berbicara mengenai Israel, kita tidak lepas dari silsilah atau sejarah mereka kemunculannya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri yang kita kenal, meskipun sebenarnya dalam catatan sejarah lain Nabi Ismail mempunyai 4 istri. Yang kita kenal 2 istri yang sangat masyhur. Yang pertama adalah Ibu Hajar atau Ibu Syarah, kemudian Ibu Hajar atau sebaliknya. Dari 2 istri inilah melahirkan nabi-nabi yang sangat kita kenal. Dari Ibu Sarah atau dari Ibu Hajar terlebih dahulu melahirkan seorang anak yang bernama Ismail, dan dari keturunan Ismaililah kemudian nanti muncul nabi kita, nabi terakhir yang hidup di zaman itu, yang menjadi nabi terakhir dan kita menjadi pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibu Syarah, Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ishak, yang konon Ishak ini artinya adalah anak yang membanggakan, anak yang membuat Ibu Syarah tersipu malu ketika mendapatkan kabar bahwa engkau akan mendapatkan seorang anak. Dalam Al-Quran disebutkan sampai tersenyum, sampai menampakkan kegembiraannya dengan memegang pipinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dari Ishak kemudian melahirkan 2 jalur generasi. Yang pertama adalah generasi yang disebut dengan Bani Asfar, atau nama awalnya adalah Rom. Yang ini nanti kita kenal dalam sejarah muncul Romawi. Kemudian anak yang kedua yaitu yang diberi nama Yakub, dan Yakub inilah kemudian sering disebut dengan Israel. Israel sebenarnya adalah dari kata Isra, atau yang sering berjalan di waktu malam. Karena Nabi Yakub ini terkenal dengan kebiasaannya gemar menunaikan sholat malam
gemar menunaikan ibadah malam sehingga disebut Isra dan kemudian dikenal dengan Israil. Kemudian Nabi Yakub ini juga dikenal dengan Abdullah, yaitu sebagai hamba Allah. Dan istilah lain yang melekat pada Nabi Yakub adalah hijrah ilallah. Di Nabi kata Yakub itu bermakna hijrah ilallah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian Yakub menikahi 2 anak dari seseorang yang bernama Laban. 2 anak Laban itu, yang pertama adalah Laya dan yang kedua adalah Rohil. Dari garis Laya, Nabi Yakub menurunkan anak yang diantaranya bernama Yahuda. Kemudian dari istri yang bernama Rohil, Nabi Yakub melahirkan anak yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Dan ini nanti ada hubungannya dengan peristiwa di mana Nabi Yusuf dibuang atau disingkirkan oleh saudaranya. Yang berikutnya berbicara Israel, kita juga tidak lepas dari kajian kita di Al-Quran bahwa mereka disebut di dalam Al-Quran dalam 3 sebutan. Yang pertama adalah Bani Israel, yang artinya ketika berbicara Bani Israel itu, maka yang dikenal, yang terkait adalah terkait dengan nasab dan terkait dengan nikmat. Beberapa ayat menyebutkan kita diperintahkan untuk membacanya, yaitu terkait dengan Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Jadi berbicara Bani Israel, sekali lagi ini terkait dengan nasab dan keingkaran orang-orang Bani Israel ini terhadap nikmat Allah. Yang kedua, mereka disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Yahudi. Yahudi ini adalah yang terkait dengan agama. Maka kita kenal dengan agama Yahudi. Dan terkait dengan Yahudi ini juga terkait dengan celaan, hinaan Allah, itu melekat dengan istilah yang dikenal dengan Yahudi. Tadi ayat yang saya baca di muqaddimah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yang ayat lain yang sering kita baca diantaranya adalah waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Ini sebenarnya adalah hinaan atau celaan terhadap orang-orang Yahudi. Yang ketiga, mereka disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini tidak hanya orang-orang Yahudi saja. Kalau Allah menyebutkan Ahlul Kitab, berarti Yahudi dan Nasrani. Ada ayat yang sangat kita kenal, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Mereka dipanggil, wahai ahli kitab, kesinilah, mari bergabung dengan kalimat yang satu, yaitu ketauhidan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang berikutnya terkait dengan Israel, ada beberapa kriteria yang melekat kepada mereka, yaitu satu, kaum Bani Israel ini atau orang Yahudi ini sifatnya adalah senang menantang, senang membuat tantangan, senang menolak, senang melawan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tiba-tiba kita teringat dengan ayat wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Mereka menantang Musa, saya tidak akan iman kepadamu sehingga saya melihat Allah itu dengan mata kepala. Maka mereka disambar petir dan meninggal, supaya mereka menunggu datangnya pembalasan di hari kiamat.
Yang kedua, sifat yang melekat pada Bani Israel adalah mereka sering mendustakan nikmat Allah. Seperti ayat yang kami bacakan tadi, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Penuhilah janjimu pada saya. Allah berfirman, ufi bi ahdikum, maka saya akan memenuhi janjiku kepadamu. Apa janji di sini? Menurut sebagian ahli tafsir disebutkan bahwa janji yang disampaikan atau yang diikrarkan oleh Bani Israel itu adalah mereka berjanji untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu menyembah kepada Allah, selalu hanya mengakui keesaan Allah, tetapi nyatanya semua itu adalah dilanggar oleh atau didustakan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang Israel. Yang ketiga, yang terakhir, hadirin, mereka melekat dengan sebutan sering mengubah firman Allah dan hukum Allah. Tentu karena ini orang Yahudi, maka kitabnya yang diubah adalah kitab Taurat. Mereka, salah satu contoh di ayat Al-Quran, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah kul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan semula halal, semuanya buat Bani Israel, tidak ada yang diharamkan. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali mereka sendiri yang mengharamkan atas jenis-jenis makanan tertentu sebelum didatangkannya kitab Taurat. Kemudian ditantang kul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Coba kamu baca Taurat itu. Karena kejadian ini maka Allah kemudian mengharamkan beberapa makanan yang tadinya semuanya halal, kemudian Allah memilah ini menjadi haram buat Bani Israel. Dalam surat An-Nisa disebutkan fabidulmim minalladzina hadu harramna alaihim thayyibatin ukhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Inilah bukti bahwa orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu memang karakternya tidak sesuai yang diinginkan banyak orang. Maka kita tidak heran, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini orang-orang Israel merasa dirinya superior, merasa dirinya paling hebat di dunia, maka mereka bisa berbuat sesuka hatinya. Kemudian apa langkah kita, hadirin yang dirahmati Allah? Dengan kejadian yang seperti ini, maka Allah mengingatkan di surat Al-Anfal sebagaimana yang kami baca di muqaddimah tadi, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kita ingin berjaya, kalau umat Islam ingin berjaya, maka kuncinya hanya bersatu. Allah menyindir orang-orang kafir itu satu sama lain saling meratkan, aulia saling merapatkan dirinya. Illa taf'aluhu, kalau kamu tidak melakukan hal yang sama, maka kata Allah, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka kamu akan mendapati fitnah di bumi ini dan kerusakan yang besar. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar yang singkat ini kami mengimbau kepada hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersatu, mari kita berikhtiar semaksimal mungkin, minimal dengan doa. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina mendapatkan pertolongan dari Allah, dan tentu yang kita harapkan adalah mudah-mudahan mereka segera terbebas dari penindasan Bani kaum Israel atau orang Yahudi. Insya Allah nanti di sholat kita akan melaksanakan
kunut nazilah sebagaimana yang dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia, dan nanti insya Allah kita sambung dengan sholat ghaib sebagaimana yang dianjurkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, untuk mengakhiri khutbah yang kedua, marilah kita berdoa, termasuk doa untuk diri kita dan doa kita panjatkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimmat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil sadaqah, min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'na darajatina wa darajati auladina fid dunya wal akhirah bil ilmi wal iman wat taqwa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada wasfi minhum marda wal jaraha. La haula wa la quwwata lahum illa bik ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.